Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra Riki Bastian dengan NIM L1A1206018, kelas R002 Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam video kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang restorasi lahan gambut untuk memenuhi tugas mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Insinyur Nursanti S. Wood MSI. Baiklah, saya akan meng-share materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, pada materi kali ini yang saya akan menjelaskan yaitu yang pertama adanya berdasarkan video Mata Indonesia tahun 2017 pada segmen kedua, kemudian Mata Indonesia 2017 segmen ketiga, dan yang ketiga yaitu sekat kanal Badan Restorasi Gambut. Yang keempat yaitu sekat kanal kanvas beton yang berada di Provinsi Jambi. Yang terakhir yaitu revegetasi Badan Restorasi Gambut. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang restorasi gambut, kita perlu tahu apa itu restorasi gambut. Restorasi gambut yaitu upaya pemulihan ekosistem gambut yang telah terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur, dan fungsinya berada pada kondisi yang pulih. Untuk itu, perlu dilakukannya pembasahan kembali atau rewetting material gambut yang telah mengering akibat turunnya muka air tanah gambut. Turunnya muka air tanah gambut ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya pemanasan global ataupun perubahan iklim, kebakaran hutan, dan juga beberapa permasalahan lingkungan yang lainnya. Dalam restorasi gambut, terdapat 3 prinsip utama, yaitu adanya prinsip 3R. Yang pertama, rewetting atau pembasahan lahan. Pembasahan lahan yang rusak dan kering dengan menyekat parit atau kanal, atau kita sering sebut dengan kanal blocking, serta membangun sumur bor dan juga penimbunan. Yang selanjutnya yaitu prinsip revegetasi. Prinsip revegetasi yaitu penanaman kembali tutupan lahan pada ekosistem gambut melalui penanaman jenis tanaman asli ataupun tanaman lokal pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang bersifat adaptif terhadap lahan gambut ini dan juga memiliki nilai ekonomi dan fungsi budidaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip revitalisasi. Dalam prinsip revitalisasi, terutama untuk masyarakat, yaitu revitalisasi sumber mata pencaharian. Revitalisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kembali nilai atau kawasan gambut melalui pembangunan kembali, baik itu melalui budidaya tanaman pertanian maupun tanaman lokal yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan juga mampu mensejahterakan masyarakat yang tinggal ataupun bekerja di sekitar lahan gambut. Selanjutnya, baiklah, yang kedua itu adanya revegetasi atau penanaman kembali. Dan penanaman kembali terdapat beberapa tahap yang perlu dilalui agar dapat tercapainya
revegetasi secara sempurna ataupun efektif. Yang pertama adanya tahap persemaian. Persemaian ini tentu saja kita membutuhkan bibit atau benih yang berkualitas agar dapat tumbuh pada lahan gambut. Yang kedua yaitu proses pembibitan. Proses pembibitan perlu dilakukan pemeliharaan yang intensif agar bibit yang dihasilkan sangat tepat untuk lahan gambut yang akan direhabilitasi atau ditanam kembali. Selanjutnya yaitu kegiatan penanaman. Kegiatan penanaman perlu dilakukan dengan sangat baik dan berhati-hati karena beberapa tanaman sangat tidak toleran terhadap pH rendah atau pH asam yang terkandung dalam lahan gambut. Selanjutnya itu regenerasi secara alami. Regenerasi secara alami ini sangat jarang terjadi karena beberapa tahun terakhir sangat banyak sekali kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut terutama yang menyebabkan regenerasi alami di lahan menjadi terhambat. Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui bagaimana cara pembudidayaan, baik itu pertanian di lahan gambut, kemudian budidaya perikanan di lahan gambut. Lalu masyarakat juga perlu dilakukan training agar mampu memberikan dampak ekowisata yang mampu menambah nilai dari lingkungan yang ada di sekitarnya dengan cara menarik para wisatawan untuk berwisata ke lahan gambut dengan menawarkan nuansa alami maupun nuansa yang indah agar mampu menarik wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Perlu adanya pembekalan dari masyarakat oleh pemerintah. Selanjutnya, baiklah, di sini ada beberapa jenis atau spesies tanaman endemik atau lokal yang sangat baik tumbuh pada lahan gambut. Yang pertama adalah Diera lowi atau kita sering sebut jelutung. Pohon jelutung ini sangat adaptif karena pohon asli atau pohon lokal yang mampu hidup pada lahan mempunyai pH rendah atau pH asam pada lahan gambut. Yang selanjutnya yaitu Tetramerista glabra atau yang kita sering sebut yaitu pohon punak. Pohon ini merupakan pohon yang mempunyai daya adaptif ataupun daya tumbuh yang sangat baik pada lahan gambut. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah spesies Gonistilus bangcanus atau kita sering sebut dengan pohon ramin. Pohon ramin ini sama halnya dengan pohon jelutung maupun pohon punak. Pohon ini mempunyai daya tumbuh yang sangat baik pada lahan gambut dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai revegetasi pada lahan gambut yang telah terbakar. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari bentuk revitalisasi mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kita lihat dari gambar yang di sebelah kiri atas, itu adalah seorang masyarakat yang sedang memanen purun. Purun adalah salah satu spesies yang hidup di lahan gambut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tikar. Tidak hanya tikar, namun masyarakat tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir memanfaatkan purun sebagai tas seperti yang kita lihat pada gambar kiri bawah. Ini adalah tas yang terbuat dari purun. Selain memanfaatkan purun, masyarakat juga diajarkan oleh tentara
untuk membudidayakan dengan sistem tumpang sari, yaitu menanam sawit dengan nanas. Kita lihat di sini adalah salah satu makanan yang dapat dibuat dengan berbahan dasar nanas, yaitu puding nanas. Berikut ini adalah salah satu contoh desa percontohan restorasi gambut yang ada di Indonesia. Bahkan dalam restorasi ini pernah mengundang 27 negara untuk hadir dan menyemarakan acara tentang peduli restorasi hutan gambut di dunia. Berikut ini adalah wisatawan maupun tamu asing yang datang ke daerah restorasi hutan rawa gambut yang ada di Desa Sepucuk, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sedari tadi kita membahas tentang restorasi gambut. Lalu apa saja restorasi gambut dan apa badan yang menaunginya? Badan yang menaunginya yaitu Badan Restorasi Gambut. Badan ini dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 yang mana lembaga Badan Restorasi Gambut ini yaitu suatu lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut atau kita sering menyebutnya dengan BRG mempunyai 9 tugas atau fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut. Yang kedua yaitu sebagai perencanaan, pengendalian, dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan kesatuan hidrologis gambut. Yang keempat, melakukan penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Selanjutnya yang kelima yaitu pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan atau kita sebut dengan rewetting gambut dan segala kelengkapannya. Yang keenam yaitu melakukan penataan ulang pengelolaan areal gambut yang telah terbakar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut kepada masyarakat. Yang kedelapan yaitu pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur pada lahan konsesi. Dan yang fungsi terakhir yaitu sebagai pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh Presiden. Berikut ini adalah beberapa provinsi yang menjadi percontohan restorasi gambut yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat dari sini yaitu di ujung timur adalah Provinsi Papua, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, kemudian Provinsi Riau. Selanjutnya adalah pembahasan tentang sekat kanal Badan Restorasi Gambut. Sekat kanal yaitu suatu bangunan yang digunakan untuk menahan air yang dibangun di dalam badan kanal untuk mengatur air di lahan gambut dan menjaga muka air tanah berada lebih atau sekurang-kurangnya 0,4 meter di bawah permukaan gambut untuk menaikkan simpanan air pada badan kanal dan daerah sekitarnya. Lalu, apa fungsi utama dari sekat kanal ini? Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut selalu atau tetap dalam keadaan lembab agar tidak terjadi kebakaran hutan atau mampu meminimalisir terjadinya kebakaran hutan lahan gambut. Lalu bagaimana prinsip kerja
sekat kanal ini, prinsip kerjanya yaitu dengan selalu menjaga kelembaban lahan gambut ataupun menjaga kawasan hidrologis lahan gambut agar selalu lembab. Begitu seterusnya, hingga tidak terjadi suatu kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan jenisnya, kanal dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan umur, konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Berdasarkan fungsi kawasan, untuk fungsi lindung atau kawasan konservasi, biasanya kanal dibuat menggunakan karung yang telah berisi tanah maupun tanah gambut yang telah dipadatkan, karena setelah sekian lama ekosistem lahan gambut akan mampu menutupi kanal tersebut menjadi lahan yang lebih alami. Selanjutnya, untuk fungsi budidaya biasanya dibangun kanal permanen, biasanya dibuat menggunakan beton yang kuat dan kokoh karena terdapat untuk pengaturan air atau elevasi luapan air. Namun dalam luapan air ini dibatasi sesuai dengan peraturan presiden yang di dalamnya menyebutkan tentang Badan Restorasi Gambut. Batasan untuk luapan air elevasinya yaitu 40 cm, tidak boleh melebihi tersebut. Lalu bagaimana penentuan jarak kanal dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh tingkat kemiringan atau slope. Tingkat kemiringan tertentu tentu saja membutuhkan kanal dan juga spesifikasi tertentu agar tidak terjadi suatu trouble ke depannya. Yang kedua yaitu kita harus memperhatikan juga tinggi muka air yang terdapat di lahan gambut tersebut. Yang ketiga yaitu permukaan tanah gambut. Permukaan tanah gambut ini kedalamannya berapa? Kita harus tahu persis spesifikasinya agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan kanal nantinya. Dan yang keempat dan terakhir yaitu kondisi topografi. Kita sangat perlu memperhatikan kondisi topografi yang ada di lahan gambut tersebut agar mampu menentukan tipe kanal seperti apa yang harus kita terapkan pada lahan yang akan kita implementasikan kanal tersebut. Namun sebelum melakukan pembuatan kanal, kita harus memperhatikan prinsip padiatapa atau persetujuan atas di awal tanpa adanya paksaan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Tentu saja kita tidak menginginkan adanya permasalahan dengan masyarakat sekitar lahan gambut setelah adanya pembentukan kanal nantinya. Dan juga dengan melibatkan masyarakat, kedepannya kita dapat memelihara kerukunan dan mampu melibatkan masyarakat dalam merawat dan memelihara kanal setelah jadi nanti. Selanjutnya yaitu sekat kanal kanvas beton yang berada di Provinsi Jambi. Sekat kanal merupakan salah satu konstruksi kanal yang berfungsi untuk meninggikan air gambut agar selalu dalam keadaan yang lembab. Dalam hal ini, sebagai contoh uji coba, yaitu terdapat sekat kanal kanvas beton yang berada di Taman Hutan Raya Orangkayu Hitam, Provinsi Jambi. Sekat kanal kanvas beton ini dinilai sangat efisien dan efektif untuk menanggulangi kekeringan pada lahan gambut. Karena seperti yang kita tahu bahwa
lahan gambut yang kering sangat rentan sekali terjadi kebakaran. Kita tidak menginginkan kejadian kebakaran hutan gambut yang meluas pada tahun 2015 lalu terjadi kembali. Pemerintah bersinergi bersama masyarakat maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat mengimplementasikan programnya dengan membentuk suatu uji coba sekat kanal kanvas beton. Salah satunya yaitu sekat kanal kanvas yang ada di Tahura Orangkayu Hitam, Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dinilai sangat efektif karena mampu dibawa dalam pembuatannya hanya memerlukan waktu 5 hingga 7 hari. Tidak seperti sekat kanal beton pada umumnya yang permanen membutuhkan 5 kali lebih lama daripada sekat kanal kanvas beton ini. Selanjutnya ada beberapa alasan. Alasan utama mengapa pemerintah melakukan uji coba penggunaan sekat kanvas beton ini. Yang sangat utama yaitu karena kesulitan mobilisasi pembangunan beton permanen. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lahan gambut sangat sulit untuk dilewati. Apalagi kita harus membawa bahan-bahan untuk membangun beton permanen ke lahan tersebut. Untuk membangun kanal, kita memerlukan waktu yang lama apabila membangun beton permanen. Sehingga sekat kanvas ini sangat efektif dan juga sangat progresif. Menurut saya, dari program pemerintah ini sangat bagus, apalagi program ini diterapkan di beberapa provinsi yang memang membutuhkan sekat kanal yang sangat kuat. Dalam hal ini kita melihat di sini ada salah satu contoh masyarakat sedang membangun sekat kanal kanvas. Sekat kanal kanvas ini cara kerjanya atau prinsip kerjanya yaitu apabila kanvas beton terkena air maka akan mengeras sehingga mampu menampung air yang ada di hadapannya sehingga terjadi pengendapan ataupun pengaturan luapan air lahan gambut menjadi normal sehingga lahan gambut ini menjadi selalu lembab. Terdapat 3 pilar utama dalam Badan Restorasi Gambut, yaitu melakukan pendekatan restorasi 3R, yaitu rewetting atau pembasahan lahan, lalu yang kedua yaitu revegetasi atau penanaman kembali, lalu yang ketiga yaitu revitalisasi. Dalam tahap revegetasi terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu adanya persemaian. Dalam persemaian kita harus memilih pembibitan tanaman yang mampu hidup pada lahan gambut. Yang kedua yaitu pembibitan tanaman asli. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu adanya jenis tanaman asli atau tanaman lokal yang mampu hidup di lahan gambut. Pada gambar di atas yaitu adalah tanaman ramin. Tanaman ramin ini sangat subur apabila ditanam pada lahan gambut. Yang ketiga yaitu melakukan persiapan lahan dan penanaman. Tentu saja kita tidak menginginkan tanaman yang telah kita semai, kemudian kita ambil bibitnya, kemudian mati begitu saja di lapangan.
tentu kita harus mempersiapkan lahan dan penanaman dengan baik dan efektif. Yang tahap keempat yaitu melakukan monitoring atau melakukan kontrol. Apabila kita telah menanam, tentu kita perlu mengontrol bagaimana evaluasi dari tanaman kita, apakah mampu tumbuh subur, apakah ada kendala karena pH terlalu asam, sehingga kita harus menambahkan dolomit, maupun permasalahan di lapangan lainnya. Yang terakhir, tahap kelima yaitu melakukan pemeliharaan. Tentu saja dalam penanaman, beberapa tahap yang telah dilalui harus kita pelihara supaya tanaman untuk revegetasi ini mampu tumbuh subur sehingga fungsi restorasi gambut dapat berjalan dengan maksimal dan efektif. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.